Sobat Edin Channel, di video kali ini Mimin ingin membahas 5 tips sederhana yang bisa membantu kamu dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ada beberapa perbedaan mendasar antara kamu yang masih lajang dan yang sudah berumah tangga. Tentu saja dari sisi finansial ada banyak hal yang perlu kamu siapkan. Karena uangmu sudah bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga harus bisa menghidupi keluarga yang ada di bawah naungan. Oke, tanpa basa-basi, yuk langsung kita simak aja videonya. Tips yang pertama tentu saja selalu diawali dengan membuat anggaran bulanan. Baik kamu yang masih single atau yang sudah berkeluarga, langkah utama yang pasti sama untuk kita dalam situasi keuangan apapun adalah membuat anggaran bulanan. Menyusun anggaran bulanan adalah langkah pertama dan yang paling penting dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kenapa ini penting, sobat? Dengan anggaran bulanan, kalian dapat melihat secara jelas berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Setelah itu, kita bisa menyesuaikan anggaran yang ada, yang mana yang harus dikurangi, dan mana yang tidak boleh dikurangi. Ini penting, sobat, mengingat jika kita berkeluarga dan dikaruniai si buah hati, otomatis kita harus bisa mengatur anggaran yang awalnya hanya berdua bersama pasangan menjadi bertiga bersama anak. Dan biaya untuk anak yang lumayan seperti susu dan pampers yang akan menjadi pengeluaran wajib dan penting tiap bulannya. Tentu saja dengan membuat anggaran keuangan, biaya-biaya yang penting bisa tidak kita lupakan dan tetap terkontrol. Karena kalau tidak menganggarkan dengan baik, bisa-bisa kebutuhan wajib yang ada malah tidak terpenuhi. Dan itu mengakibatkan kita ujung-ujungnya harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Sederhananya, kamu bisa mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, catat semua pendapatan, termasuk gaji, pendapatan tambahan, dan sumber pemasukan lainnya. Yang kedua, buatlah daftar pengeluaran tetap, seperti sewa, cicilan rumah, air dan listrik, dan juga biaya transportasi. Ada juga pengeluaran variabel, seperti makanan, hiburan, dan kebutuhan lain yang bisa berubah setiap bulan. Yang ketiga, sisihkan untuk tabungan dan investasi. Usahakan minimal 20% dari pendapatan untuk kita tabung dan investasikan. Lanjut kita ke tips yang kedua, yaitu memprioritaskan kebutuhan dan cicilan. Nah sobat, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Keinginan adalah hal-hal yang menyenangkan untuk dimiliki, tetapi sifatnya tidak mendesak. Dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, kita jadi bisa mengontrol keuangan kita supaya lebih baik lagi, dengan memastikan semua uang yang ada sudah maksimal kita gunakan. Kamu bisa mulai dengan membuat daftar prioritas untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok dan pastikan kebutuhan itu sudah terpenuhi lebih dahulu sebelum kamu membelanjakan uangmu untuk hal lainnya. Yang kedua, batasi pengeluaran untuk keinginan. Tentukan batasan berapa banyak yang bisa kamu habiskan untuk barang-barang yang kamu inginkan setiap bulannya. Oke, tips yang ketiga adalah menabung untuk dana darurat. Sobat, pentingnya untuk mempunyai dana darurat karena kita harus berjaga-jaga buat keluarga kita, bukan? Kita harus memastikan kita punya cukup dana untuk membiayai jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya untuk biaya berobat, situasi tidak terduga seperti kecelakaan, atau perbaikan atap rumah yang bocor, dan tentu saja semua situasi di atas adalah situasi tidak terduga yang membutuhkan penanganan dengan segera dan membutuhkan dana saat itu juga. Kamu bisa mulai dengan menentukan jumlah dana darurat. Idealnya dana darurat sebaiknya setara dengan 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Kamu juga bisa mulai menabung secara bertahap, yaitu menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan setiap bulannya hingga target dana daruratmu tercapai. Agar dana darurat tidak mudah diganggu oleh pengeluaran sehari-hari, kamu bisa mencobanya dengan membuat rekening yang terpisah untuk dana yang akan kamu pakai dan juga untuk dana darurat. Nah sobat, Mimi ingin tahu, kira-kira dana darurat yang ideal menurut kamu berapa persen dari penghasilan?
Yuk tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Tips yang keempat adalah mengurangi dan mengelola hutang. Adalah terlebih baik sobat untuk tidak berhutang. Tapi apabila kita dihadapkan pada sebuah situasi yang akhirnya mengharuskan kita berhutang, ada baiknya jika hutang tersebut bisa kamu kelola dengan baik. Hutang yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi beban keuangan yang besar. Karena itu, mengurangi income-mu setiap bulannya. Akibatnya, kebutuhanmu bisa jadi tidak terpenuhi dengan baik, karena uangnya harus digunakan untuk membayar cicilan. Mengurangi dan mengelola utang secara efektif adalah kunci untuk kesehatan finansial jangka panjang. Nah, langkah-langkah yang bisa kamu lakukan, kamu bisa mencoba membayar hutang dengan bunga yang tinggi terlebih dahulu. Yang kedua, kamu bisa menghindari untuk menambah hutang yang baru. Oke, next kita ke tips yang kelima, yaitu berinvestasi untuk masa depan. Investasi adalah cara untuk mengembangkan kekayaan dan memastikan stabilitas finansial di masa depan. Investasi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti pendidikan anak, pensiun, atau membeli rumah. Jika menabung berarti menidurkan uang kita, kebalikannya dengan investasi kita membuat uang itu bekerja untuk kita. Jika punya dana yang lebih, tidak ada salahnya untuk mencoba berinvestasi. Untuk yang sudah berumah tangga, Mimin sarankan untuk mengambil investasi yang punya resiko kecil, untuk berjaga-jaga jika investasi itu gagal di kemudian hari, dan itu tidak akan berdampak untuk keluargamu. Kamu bisa mulai dengan mempelajari berbagai pilihan investasi. Ada yang punya resiko tinggi dan ada yang punya resiko rendah. Setelah itu, kamu juga harus diversifikasi portofoliomu. Jadi, jangan menempatkan semua uang kamu pada satu jenis investasi. Ini untuk mengurangi resiko. Kalau kamu ingin mengambil investasi yang terkonsentrasi, kamu harus memilih aset investasi yang benar-benar kamu yakini akan tetap eksis selama beberapa tahun ke depan. Ini untuk mencegah kalau investasi itu gagal. Oke sobat, itu dia 5 tips mengatur keuangan rumah tangga dari Mimin. Semoga videonya bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. See you in my next video.